Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan. Pada saat itu, umat Islam di seluruh dunia merayakan kemenangan setelah tuntas berpuasa sebulan lamanya. Akan tetapi, nasib orang per orang bisa berbeda-beda. Bagi anak yatim piatu, terlebih yang fakir dan miskin, momen Idul Fitri belum tentu diisi dengan sukacita. Kekurangan-kekurangan yang dialami acap kali menyebabkan mereka bermurung durja, alih-alih berbahagia. Karena itu Islam mengajarkan umatnya untuk berbagi, termasuk kepada anak-anak yang tak berayah dan tak beribu. Nabi Muhammad SAW pun memberi contoh teladan tentang membahagiakan anak yatim di kala hari raya. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi makan dan minum seorang anak yatim piatu di antara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni." Seperti dikisahkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik, kala itu ada seorang anak yatim yang bersedih pada hari raya Idul Fitri. Sementara itu, Rasulullah SAW berangkat dari rumahnya ke tanah lapang untuk melaksanakan salat Id. Beliau berpapasan dengan sekumpulan anak-anak yang sedang bermain dengan ceria. Namun Nabi SAW terkejut karena mendapati tak jauh dari mereka ada seorang anak yang sedang menangis. Dengan hati yang iba, beliau pun mendekati anak yang berbaju kumal itu. Seraya bertanya, "Wahai anak kecil, mengapa kamu menangis? Mengapa tidak ikut bermain bersama kawan-kawanmu?" "Wahai Tuan, ayahku telah meninggal saat mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Ibuku lalu menikah lagi. Tetapi bapak tiriku itu lalu mengusirku dari rumah. Kini aku tidak lagi punya apa-apa. Jangankan rumah, pakaian dan makanan pun aku tak ada," jawab anak kecil itu. Anak itu rupanya tidak menyadari lelaki yang dihadapannya itu adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi pun terus mendengar keluh kesah si anak yatim ini. Anak kecil itu melanjutkan, "Setelah aku diusir, aku tidak berdaya. Padahal hari ini Idul Fitri. Banyak teman-temanku yang berbahagia dengan ayah mereka. Seandainya ayahku masih hidup, tentu aku tidak akan hidup seperti ini," katanya sambil terus menangis. "Wahai anak kecil," kata Nabi SAW, "apakah kamu mau Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi kedua saudara lelakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu?" Untuk sesaat bocah itu pun terpaku. Barulah kini ia sadari sosok di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW. "Bagaimana mungkin aku tidak senang, wahai Rasulullah?" seru sang anak dengan antusias. Rasulullah SAW pun mengajaknya turut serta. Sesudah salat Id, bocah itu dibawanya pulang ke rumahnya. Beliau memberinya pakaian yang bagus, menyuapinya makan hingga kenyang, dan memberinya minyak wangi. Anak yatim itu keluar dari rumah Nabi SAW dengan senyum mengambang di wajahnya. Singkat cerita, sesudah Nabi SAW wafat,
Anak itu diketahui sempat kembali terlunta-lunta kehidupannya. Namun Abu Bakar As-Siddiq lantas mengasuhnya. Dari kisah di atas, kita bisa mengambil beberapa hikmah, yaitu dengan memuliakan anak yatim, insya Allah kita akan diberikan keutamaan-keutamaan besar. Antara lain, dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhi kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.